postingan dari Pala Tahu Bola terkait kegagalan dari Matchday mereka naturalisasi itu. Malaysia ini seperti saya katakan ya, adalah bangsa yang paling jago menipu diri sendiri gitu ya. Membesar-besarkan dirinya itu tuh gak ada obat gitu, dan orang lain percaya gitu, yang hanya mereka yang orang lain yang percaya itu di seluruh dunia mentertawakan mereka. Ya contohnya seperti kegagalan dari naturalisasi Matchday ini ya. Dia itu ditertawakan di Eropa, di Belanda, itu sebuah media Belanda menulis dia bukan orang Malaysia di situ kan. Yang ditertawakan apa gitu? Mereka nggak ngerti aturan FIFA bahwa 4 generasi itu sudah kelewatan gitu. Dan yang lebih membuat mereka ditertawakan orang, dan Matchday ini pun dia itu keturunan Singapura gitu, yang berhak pun seandainya neneknya pun lahir di sana itu, yang berhak Singapura gitu. Karena pada saat itu 1893 Malaysia itu belum ada gitu. Ini karena mereka biasa berargumen bahwa semua yang di Indonesia ini tuh juga milik mereka, karena pada zaman dulu itu Indonesia dan Malaysia belum wujud lagi gitu. Jadi mereka itu dengan pemikiran, dengan doktrin seperti itu yang ditanamkan oleh pemerintahnya, oleh para profesor ya, berpikir dunia ini berputar seperti bayangan mereka, dan sebagai ilusi mereka ini dalam kepala mereka itu. Dibuatlah jadi Singapura pun itu kan bagian dari alam Melayu gitu, jadi diambil. Ada yang nanti mungkin lahir di Madagaskar, lahir di Suriname, lahir di Hawaii gitu ya, yang menurut mereka itu adalah alam Melayu, itu pun akan mereka naturalisasi. Malaysia ini memang, aduh. Jadi kemudian bagaimana mereka menghibur diri? Ini lihat Pala Tahu Bola ya. Jadi kegagalan mereka itu mendapatkan pemain grade A saat ini mereka kompensasikan, dan kompensasi ini adalah salah satu mekanisme pertahanan diri juga supaya tidak gila ya. Orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak jatuh menjadi gila permanen gitu atau skizofrenia. Itu salah satu mekanisme pertahanan dirinya, itu kompensasi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, kita menghayalkan bahwa kita tuh lebih hebat, kita mendapatkan hal yang lain meskipun itu nggak nyata gitu. Jadi seperti ini Pala Tahu Bola ketika mereka gagal mendapatkan Matchday yang pemain naturalisasi grade A gitu, kacukan, kalau bahasa mereka kacukan grade A, dan mereka mungkin Malaysia lah pertama di Asia Tenggara tim yang mendapatkan pemain kacukan grade A, itu Natsuko Issa ya, yang kemarin mereka caci maki ketika di Piala Asia gagal menunjukkan performa yang baik, tapi kemarin ketika dia membela GDT ternyata masih bagus mainnya. Dan kemudian Dian Kools gitu, dan itu semua pemainnya itu yang main di Asia Tenggara sekarang. Jadi itu bedanya ya, tim nasional Indonesia dengan tim nasional Malaysia ini. Tim nasional Indonesia saat ini semuanya adalah pemain berdarah Indonesia atau ada hubungan dengan Indonesia. Seperti Martin Pas tidak memiliki hubungan dengan kesukuan dengan Indonesia, tetapi neneknya lahir di Indonesia dulu. Jadi ada ikatannya. Itu bedanya dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat Kata Per Kata. Video yang telah kita saksikan adalah sepenggal video dari Bang Win Wan Nur yang menanggapi sikap dan sifat masyarakat Melayu Malaysia serta sepak bola Malaysia. Yang lucu, aneh, unik, serta menarik yang pantas untuk kita tertawakan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berniat untuk menaturalisasi Matchday harus gagal karena terbentur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA. Garis keturunan pemain kelahiran Vlaardingen tersebut dianggap terlalu jauh untuk berhak membela timnas Harimau Malaya. Permohonan pemain Go Ahead Eagles itu telah ditolak FIFA. Penyebabnya, garis keturunan Matchday tidak memenuhi persyaratan yang telah menjadi ketentuan FIFA. Karena keturunan Malaysia didapat dari keturunan ketiga, atau dari orang tua sang kakek. Yang katanya, pemain tersebut memiliki darah Malaysia, melalui nenek moyang, atau ibu dari kakek pemain, yang lahir di Singapura, pada tanggal 24 Juni tahun 1893. Yang menurutnya, saat itu Singapura merupakan bagian dari Malaya. Begitulah yang diungkapkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia dalam pernyataan resminya. Namun sebenarnya, Malaysia tidaklah pantas mengklaim pemain tersebut berasal dari Malaysia, atau yang saat itu disebut sebagai Malaya. Seharusnya Singapura lah yang pantas mengklaim pemain tersebut, karena nenek moyang pemain tersebut berasal dari Singapura.
Walaupun dahulu negara Singapura belum berdiri, namun wilayah atau daerah di Singapura sudah ada. Dan saat itu pun wilayah Singapura bukanlah bagian dari Malaya. Wilayah Malaya itu hanyalah tanah semenanjung ujung Medini, yang dahulu menjadi pengkhianat Nusantara. Pihak Malaysia tanpa rasa malu dengan kebodohannya, kemudian malah mengajukan permohonan pada FIFA, pada tanggal 23 September untuk tetap memaksakan apakah sang pemain bisa membela skuad timnas Malaysia. Lalu FIFA membalasnya, dan menyatakan, bahwa garis keturunan leluhur Matsdaejel terlalu jauh dari aturan FIFA. Begitulah Malaysia, yang selalu memaksakan aturan yang berlaku. Demi hasrat yang selalu ingin meniru apapun yang Indonesia lakukan. Salah satunya yaitu sepak bola. Dengan program naturalisasi pemain yang Indonesia lakukan, yang memiliki darah keturunan Indonesia, atau yang masih berkaitan dengan Indonesia. Sehingga negara yang mengaku memiliki IQ tinggi tersebut, ingin meniru apapun yang Indonesia lakukan. Mengapa Malaysia memiliki pemikiran untuk mengklaim pemain tersebut? Karena masyarakat Melayu Malaysia, dari semua kalangan, memiliki pemikiran konsep alam Melayu. Padahal saat itu Malaysia dan Singapura belum wujud. Namun wilayah Singapura masuk ke dalam wilayah alam Melayu. Dengan secara otomatis Malaysia dapat memilikinya. Begitulah menurut pemikirannya, Malaysia adalah negara yang berdiri tanpa konsep, yang masyarakatnya tidak paham apa itu yang dinamakan dengan negara yang berdaulat, yang memiliki batas-batas negara, sebagai warga yang bernegara. Cukup sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Netizen Singapura ngamuk, Matsdaejel diklaim keturunan Malaysia. Mereka selalu mengklaim segalanya. Seorang netizen asal Singapura menyindir kelakuan Malaysia yang selalu mengklaim sesuatu milik orang lain menyusul kegagalan Matsdaejel untuk dinaturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengumumkan bahwa proses naturalisasi Matsdaejel berdarah Belanda tidak dilanjutkan karena terbentur regulasi FIFA. FAM mengonfirmasikan bahwa FIFA telah memastikan pemain klub Go Ahead Eagles asal Belanda Matsdaejel belum lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya, bunyi pernyataan FAM. Berdasarkan rilis resmi tersebut, Matsdaejel memiliki darah Malaysia dari buyutnya. Sementara regulasi FIFA menyebut pemain bisa dinaturalisasi jika punya darah keturunan maksimal sampai kakek atau nenek. Pasalnya, berdasarkan dokumentasi yang terlampir diketahui pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek dan neneknya sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA, tulis FAM. Salah satu poin menarik dari pernyataan FAM tersebut adalah Matsdaejel memiliki darah Malaysia dari nenek sang ibu yang lahir di Singapura pada 24 Juni 1893. Hal tersebut ternyata memicu amarah dari salah satu netizen asal Singapura. Dia menyindir bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu menjadi miliknya, termasuk Matsdaejel. Nenek moyangnya lahir di Singapura, lol. Berhentilah mencoba mengklaim segalanya, tulis akun X @YenRMCF dikutip pada Selasa 1 Oktober 2024. Hal ini pun langsung mendapat respon dari netizen Indonesia yang setuju bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu. Mereka memang sering mengklaim segalanya, tulis akun X @Raski1 lagi. Orang Singapura generally, apakah tahu kalau Malaysia juga klaim budaya Indonesia bang? Tulis akun X @V1NCNZ. Sebagai informasi, pada tahun nenek Matsdaejel lahir Singapura merupakan bagian dari Malaysia. Namun pada tahun 1965 Singapura memutuskan untuk menjadi negara yang berdaulat.